Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, ini adalah tanaman padi IP32 yang sekarang sudah berumur 45 HST, dimana pada saat usia kayak gini, ini seperti kemarin lur ya, ini sudah memproduksi atau sudah hamil ya, ini kan sudah hamil lur ya. Terus ini nanti pagi kali ini kita akan memberikan nutrisi supaya tanaman kita ini bisa bagus atau bisa berisi dengan sempurna, dan juga nanti pada saat malainya keluar itu tidak prematur lur ya. Nah ini adalah penampakannya pada saat usia 45 HST. Ya dulur, nih kita sambil menuju ke bikin racikan ya. Terus racikan kita ini nanti apa saja nanti bisa disimak lur ya. Nah, ini sebagian, kalau yang tengah kayak gini ini sudah hamil tua lur ya. Tapi kalau yang apa itu pinggir-pinggirnya ini masih hamil muda. Jadi ini nanti kisaran umur 50 sudah full tua semua ini lur. Dan di usia 55 nanti sudah mulai brol. Jadi walaupun ini sudah tua, ada yang hamil tua, ada yang masih muda, ini nanti keluarnya itu menunggu yang lainnya lur. Enggak bisa bareng satu-satu itu enggak. Jadi nanti pas keluar itu bisa serentak gitu ya. Ya lur, nih itu kita menuju pembuatan atau peracikannya ya. Terus pupuk insek ataupun fungisida yang akan kita gunakan itu apa saja, ini nanti bisa disimak lur, monggo disimak. Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur menyimaknya dari awal sampai akhir ya. Terus nanti kalau ada yang sekiranya belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka bisa di like dan dibagikan lur ya. Ya dulur, nah untuk fokus pagi kali ini penyepraiannya itu adalah di pencegahan dari hama jamur ataupun bakteri, dan juga pencegahan dari hama insek yang sekiranya akan menyebabkan atau serangan dari hama sundep ya. Kita masih melakukan pencegahan walaupun ini kemarin sudah dilakukan pencegahan, tapi kita ke depan itu melakukan pencegahan terus sampai nanti kita brol gitu ya. Terus langkah-langkah apa ya yang akan kita gunakan untuk meningkatkan hasil atau mentreatment supaya tanaman padi kita yang sedang bunting ini itu bisa maksimal atau bisa menghasilkan kualitas malai yang bagus. Itu tentunya kemarin juga sudah dibahas dan sekarang kita akan melakukan pengaplikasiannya ya. Bagi yang belum nonton videonya bisa di skip atau bisa ditonton video sebelum video ini gitu ya. Nah, untuk langkah pertama tentunya kalau kita mau mentreatment tanaman padi kita itu membutuhkan nutrisi yang amat sangat tinggi di fosfat dan kalium ya. Dan kita di sini menggunakan pupuk nih MKP. Kita tetap menggunakan pupuk MKP ini lur ya. Terus dosisnya di sini kita sedikit tambahin lur. Biasanya kita 3 sendok ya. Ini kita nanti akan ngasihnya itu 4 sendok gitu. 4 sendoknya 4 sendok sedang ya. Ini 1. Ini 2. Ini 3, ini 4. Kenapa kita menambahinya 1 sendok ya? Karena ini kan hitungannya 4 hari lur ya, 4 hari dari penyepraian terakhir kali. Terus kita lihat kebutuhan nutrisinya itu untuk unsur P dan K-nya itu cukup tinggi, jadi kita ini tambahin ya. Kita menambahinya itu tergantung tanaman kita. Kalau tanaman kita baik-baik saja ya, kita seperti biasa cuma membutuhkan 3 sendok. Tapi karena kelihatannya butuh lebih ya kita tambahi lur ya.
sesuaikan tanamannya saja. Nah, terus yang kedua, karena kita pakai pupuk majemuk, tentunya ya tambahinnya ya pupuk mikro lur ya. Ini pupuk mikro, nggak ada merek lur ya, ini sudah dibuang mereknya. Ini adalah pupuk boron lur ya. Terus untuk pupuk boronnya kita menggunakan berapa ya? Kalau untuk boron ya tetap seperti biasa, kita menggunakan ini 1 sendok. Untuk pupuk mikroboron ini kita tetap menggunakannya ya, walaupun mau masa vegetatif terus sampai panen pun, kalau kita menggunakan pupuk majemuk itu kita tetap menggunakan pupuk boron lur. Untuk pupuk mikronya ya. Terus yang ketiga, nah ini yang ketiga adalah pencegahan insek. Inseknya di sini seperti kemarin yang sudah kita pernah bahas untuk pencegahan beluk dan patah leher. Ini kita bisa menggunakan inseknya itu Saporo lur ya. Untuk Saporo ini kan berbahan aktif emametibenzoat 52 gram per liternya ya. Ini bertujuan adalah untuk memberantas atau membunuh dari hama kaper dan juga bisa membunuh dari ulatnya ya yang sudah menetas gitu. Untuk dosis pemakaian ini kalau kita melakukan rutin pencegahan ya, ini cukup 8-10 mili. Kalau kita rutin ya, tapi kalau seminggu atau 10 hari sekali penyepraiannya itu kita bisa tambahin dosisnya kisaran 12-15 mili gitu ya. Untuk tangki ini 16 liter. Nah, setelah kita melakukan pencegahan insek, terus tidak lupa yang paling penting apa? Seperti biasa ini tidak kalah pentingnya lur ya. Kita menggunakan fungisida. Fungisida di sini seperti biasa kita tetap menggunakan BAD Fluconazole karena ya menurutku yang paling baik ya BA ini lur ya. Untuk dosisnya kita kasih 10 mili saja ini. Ini lur ya. Nah, sekarang ini racikan kita sudah jadi dan siap untuk dilakukan pengaplikasian ya di tangki 16 ini. Nah, kita bahas kembali sedikit kenapa kita melakukan langkah-langkah ini supaya apa ya? Supaya nanti pada saat tanaman kita itu mau brol itu tidak terjadi prematur. Terus nanti juga nutrisinya itu tercukupi dengan baik. Intinya ya itu tadi lur ya. Terus biasanya juga kalau cuaca kayak gini kan alangkah baiknya ditambahi perkat gitu lur ya. Yang punya perkat bisa ditambahi perkat ataupun penembus gitu ya. Tapi ya untuk alternatifnya nih lur, kita di sini menggunakan ini ya. Ini bukan teh ya. Ya ini adalah lur, apa itu jenengnya? Mama lemon ini lur nih. Ini Mama lemon lur ya, atau sabun cuci piring itu nih. Kita kalau menggunakannya itu kisaran 1,5 sendok sampai 2 sendok aja ya. Ini bertujuan untuk apa? Ini kalau untuk merekatkan itu amat sangat baik ini lur. Dan yang paling utama apa? Ya harganya murah gitu lur. Ini kita baru menggunakan ini baru kali ini ya. Karena ya cuacanya itu lur nggak menentu, setiap hari gerimis. Ini nanti cerah kayak gini, nanti sore mungkin gerimis kembali lur. Jadi kita langkah baiknya ya ditambahin perekat ataupun penembus. Kalau sudah punya yang kemasan ya pakai aja yang kemasan. Kalau pengen alternatif ya pakai kayak kita ini lur ya. Terus sebenarnya juga ada satu lagi selain ini Mama lemon ya. Kita bisa menambahkan
Tetes tebu lur atau gula ya, itu kalau untuk perekat juga amat sangat baik karena dia itu peliket gitu ya lur ya. Tapi kita penggunaannya nanti mungkin di MT kedua. Kalau MT pertama ini kita cuma menggunakan ini ya baik lur ya. Karena apa? Karena ini aku amati tanda-tanda dari serangan wereng itu tidak ada ya, katakanlah mungkin ya ada 1-2 tapi kita tidak tahu, jadi kita tidak menggunakannya dulu, nanti bisa digunakan di MT kedua. Nah dulur, udah ya ini pembahasannya untuk pagi kali ini. Aku kira sudah cukup jelas ya. Kalau masih belum jelas ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Salam tani muda, salam tani milenial, assalamualaikum.